Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan kita di Simposium Today edisi kelima. Nah, untuk edisi kali ini kita spesial, kita tidak akan mengulas buku, kita akan membahas suatu isu-isu yang aktual. Nah, mungkin teman-teman sering mendengar di sekitar kita. Nah, di samping kanan saya sudah kita undang salah satu guru besar, Prof. Miss. Halo Kak Prof. Jadi saya panggil apa nih, Kak Prof. Miss ya? Selamat datang Kak, gimana kabarnya Kak? Ya, selamat, alhamdulillah baik. Nah, gini, mungkin teman-teman penasaran kira-kira apa sih yang mau kita bahas? Banyak sekali kalau teman-teman tahu, mungkin teman-teman mahasiswa ada yang disebut ayam kampus. Nah, buat teman-teman yang masih maba mungkin belum tahu itu, tapi untuk teman-teman yang sudah semester tua atau semester-semester sudah terlalu tua, mungkin sudah terkenal ya, bukan sudah terkenal sih, sudah familiar dengan istilah-istilah ini. Nah, mungkin saya tanya ke guru besar kita, Kak Prof. Miss, bagaimana memahami atau memberikan gambaran tentang ayam kampus gitu Kak. Secara simpelnya mungkin kalau guru besar agak terlalu sulit, dengan bahasa yang santai aja Kak. Bilang kakak aja, karena saya mendapat gelar prof ini hanya di simposium ya. Tapi secara sederhana, ayam kampus itu memang stereotip atau ecap yang diberikan pada perempuan mahasiswi yang bekerja menggunakan tubuhnya sebagai bahan produk, sehingga karena tidak pantas disebut manusia maka di justice dengan ayam kampus. Bukan berarti ayamnya Pak Mat masuk pada kampus. Iya, bukan atau ayamnya Pak siapa gitu masuk ayam kampus itu kan ada yang jantan betina Kak. Apa ayam kampus ini hanya untuk mahasiswa aja atau ayam kampus ini istilah yang diberikan oleh mahasiswa pada mahasiswi. Jadi hanya untuk betina aja. hanya ayam untuk kampus. betina. Jadi untuk ayam-ayam jenis betina. Ya, kalau saya lebih sepakat kalau jantan itu lebih disebut dengan kebo aja. Kerbau. Ya, kebo kampus. Kerbau Ini kan kampus belum viral ya, gitu kebo kampus. Kerbau kampus. Mungkin nanti yang cowok-cowok yang menjual produknya dengan menggunakan tubuhnya itu bisa disebut dengan Kerbau kampus gitu ya. Kampus, ya. Jadi kalau stereotip ke ayam kampus tadi sudah kita lihat bahwa itu sesuatu yang patriarki gitu ya. Kenapa cuma perempuan? Padahal ayam kan ada ayam jenis betina, ada ayam jenis jantan gitu ya. Nah, tadi sudah ada beberapa gagasan. Mungkin untuk laki-laki bisa disebut dengan kerbau kampus gitu. Luar biasa. Nah, kita bicara tentang mahasiswa nih Kak. Banyak sekali bahwa ada mahasiswi tadi, ada tentang mahasiswa, tentang mahasiswi. Kira-kira gimana sih Kak Prof ini melihat sosok mahasiswa atau mahasiswa secara umum gitu Kak? Karena kan begini, banyak sekali yang menilai bahwa milenial itu sesuatu yang generasi yang luar biasa. Padahal kalau kita lihat dari segi kaya dan lain sebagainya itu tidak sesempurna itu, tidak sehebat itu. Nah, bagaimana Kak Prof menilai mahasiswa? Bagi saya mahasiswa itu masih menjadi hal yang luar biasa ya di telinga, karena untuk mendapat gelar maha itu biasanya kan Tuhan ya. Tapi ini dilekatkan pada seorang pelajar jadi mahasiswa ataupun mahasiswi. Akan tetapi seiringan dengan berjalannya zaman, tentu tuntutan-tuntutan yang dihadapi oleh mahasiswa dan mahasiswi itu semakin berat, baik secara kompetisi ataupun secara kebutuhan, sehingga orang yang nggak kuat untuk menghadapi tantangan tersebut banyak jalan yang diambil ya. Bisa berusaha secara produktif, secara kreatif, ataupun kalau mahasiswa maupun mahasiswi yang nggak kreatif sama sekali ya bisa jual diri, kata saya tadi itu. Jadi masuk ke gerombolan ayam kampus gitu. Bisa masuk gerombolan ayam kampus ataupun kebo kampus. Ya, jadi itu juga merupakan tamparan. Jadi kalau teman-teman nggak mau, itu merupakan jalan-jalan yang tidak seharusnya bagi mahasiswa. Jadi kita harus meningkatkan kompetensi itu. Nah, mungkin Kak Prof ini kan sudah pernah menjadi mahasiswa, gitu ya kan Kak? Nah, bagaimana Kak Prof ini melihat mahasiswa ketika Kak berkuliah dengan mahasiswa saat ini? Dan pernahkah menemukan ayam-ayam kampus atau kerbau-kerbau kampus selama kuliah ini Kak? Di mata saya ya, Iya.
Ya. ayam kampus dan kerbau kampus itu bukan hanya yang menjual atau yang menjadikan tubuhnya sebagai bahan komoditas seks saja, akan tetapi ketika dia mau bersifat pragmatis tapi tidak mempunyai kreativitas, sehingga alih-alih dia berlindung di balik sebuah yang namanya nanti good looking supaya seksi atau tampan gitu, dengan berbagai cara untuk mendapatkan duit, itu bisa masuk kategori ayam kampus maupun kerbau kampus. Tapi sebentar. Kenapa harus kerbau sih, Kak? Dan kenapa? Iya, maksudnya mungkin laki-laki yang merasa perlu good looking itu merasa kok kerbau sih, kan jelek gitu kan ya. Kenapa kerbau gitu? Kenapa? Dan juga kalau misalkan semuanya itu bermuara pada good looking, apakah harus melewati jalan-jalan itu, harus melewati hal-hal itu? Padahal good looking, kalau kita tahu kan tidak setekstual itu, Kak, gitu. Kenapa ya harus saya pakai istilah kerbau? Karena saya rasa kerbau itu gak pernah mau berpikir menggunakan rasionalnya bagaimana supaya tubuhnya itu menjadi yang lebih esensial ya ketimbang yang ada. Jadi kalau kerbau itu dia gak sempat berpikir untuk beli celana kan kayak iya gitu. Kan hewan Kak. Makanya ketika mahasiswa sudah mau mencoba merasa produktif tapi sebenarnya tidak produktif dan tidak memiliki skill sama sekali, sehingga nanti ujung-ujungnya terpaksa menjadi agen yang lain selain 3 agen tadi ya. Agen social control dan agen akhir ini kan banyak agen sosis, agen bebas lah, itu gak masalah. Tapi ketika kemudian dikerjakan memang untuk kebutuhan saja, tidak berpikir lebih, kan tetapi yang terjadi itu karena ada kompetisi memang dibentuk oleh kaum kapital atau kaum pemodal, itu dibuat sebuah persaingan sehingga terjadi standarisasi tentang cantik, tampan, kemudian idealnya seorang mahasiswa itu memiliki duit berapa kan kayak gitu, sehingga ada pemaksaan kehendak untuk mendapatkan input ataupun income gitu. Padahal kebutuhannya kan masih rendah, minim. Seandainya dia mau bersifat sederhana, tidak mungkin sampai menjadi jalan pintas melepas identitas kemanusiaannya menjadi ayam kampus dan kerbau kampus. Nah, kalau kita tahu ayam kampus itu kan biasanya identik dengan, mohon maaf, dunia pelacur ya. Tapi saya tidak mau menjustis karena itu bagaimanapun kita sebagai manusia juga harus berani, jika mereka dianggap sudah tenggelam pada suatu gelap hitam, maka kita harus berusaha untuk mengangkatnya kembali pada titik terang ya. Bukan malah menenggelamkan. Gitu. Bukan malah menenggelamkan. Jadi makanya saya fair aja berteman dengan ayam kampus, kerbau kampus. Saya biasa sejak mahasiswa dan mahasiswi, tidak ada rasa benci untuk bergaul dengan mereka dan lebih senang mendengarkan keluh kesahnya. Memang rata-rata ya persoalan ekonomi. Karena memang menganggap ekonomi yang ditawarkan, ekonomi kapital yang lebih sifatnya adalah individualistik, itu memang mengharap pada kompetisi, sehingga ketika ada orang yang lemah, suruh siapa menjadi lemah kan kayak gitu. Padahal kita harus bersifat kolaborasi atau kolektif lah, kerjasama ya di dalam bidang ekonomi, tidak harus ketimpangan seperti itu. Maka rata-rata yang mengambil jalan ayam kampus itu dan kerbau kampus memang kebutuhannya merasa kurang terus. Kalau yang kerbau kampus itu kita kenal biasanya menjadi gendaan tante ya. Jadi simpanan tante-tante. Kalau istilahnya baby sugar daddy kayak gitu ya, simpanan om. Yang ayam kampus ini biasanya menjadi simpanan om-om yang kaya raya, duit ya. Tapi gak masalah jika itu memang menjadi jalan
satu-satunya mungkin ya sementara Tapi sebenarnya kan masalahnya tadi karena mereka membuat standar high class gitu kan Kak, untuk iya. good looking tadi, untuk apa namanya tadi, untuk supaya kelihatan keren, supaya hidupnya lebih mewah. Lah, Kan arahnya sebenarnya ke sana. Kalau kita turunkan standar, sebenarnya itu tidak menjadi jalan yang solutif kan gitu kayak gitu. Loh, seharusnya. makanya kan standarisasi tentang cantik, tampan ini memang sempat mencuat sejak abad 17 ya. Kalau dalam bukunya Naomi Wolf tentang The Myth of Beauty, itu mitos tentang kecantikan, ini memang mitos ini diciptakan oleh orang-orang borjuis yang kapital, yang memiliki modal supaya dibuat komoditi atau keuntungan ya, sehingga ada standar bahwasanya kalau cantik itu perutnya ukurannya sekian dia sentimeter kan, langsing kayak gitar Spanyol katanya, glowing, glowing dan kayak sebagainya, gitu-gitu. itu hanya untuk penjualan bahan saja. Itu makanya sangat mitos itu. Nah, iya gimana Kak? Lanjut. Di sini yang kemudian menjadi mahasiswa dan mahasiswi itu tergiur terhadap sensualistik dan filsafat-filsafat materialistik seperti ini, kemudian mengambil jalan pintas. Padahal apa namanya ya, yang diinginkan dari mahasiswa itu kan hal esensialnya, bukan dari hal gelarnya. Makanya Anda sebagai presenter gak usah gugup ya dialog dengan udah santai kok. Tadi saya, walaupun soalnya ada gelar guru prof besar biasa gitu aja ya. Ya, Karena profis bagi ya. saya mau prof mau tidak itu ya biasa aja, kita lihat kualitas saja. Iya, esensial Ya, berarti. esensial Kita bicara aja. esensial. Sebenarnya mahasiswa yang esensial itu seharusnya seperti apa sih Kak kalau menurut Kak? Sebelum kita lanjut ke good looking ya. Mahasiswa yang esensial itu sederhana ya. Tataran terbawahnya atau kelas amatirnya mahasiswa yang memiliki kesadaran aja bahwa dirinya adalah mahasiswa. Itu yang pertama. Artinya apa? Ketika dia dalam kondisi bodoh, maka dia tahu bahwa dirinya bodoh. Karena terkadang yang terjangkit mahasiswa itu tidak sadar bahwa dirinya itu tidak tahu gitu, sehingga pura-pura tahu. Lah ini yang berbahaya. Atau dia tidak sadar sebagai mahasiswa maupun mahasiswi yang akan dihadapi itu tidak seperti apa yang dihadapi orang tuanya kan. Lah ini jarang disadari. Lah kelas amatirnya sadar tentang hal ini sehingga punya motivasi untuk selalu belajar, progres atau progresif. Itu sudah baik kalau kata saya. Dan idealnya banyak sih, banyak versi tentang ideal. Jadi Tapi minimal kesadaran diri dulu. minimal kesadaran diri, dan saya pakai perspektif nasionalisme Indonesia aja ya. Saya tidak pakai kapitalisme Iya. dan yang lain-lain. Ya, nah, tadi itu sudah dijelasin oleh Kak Prof kita tentang bagaimana seharusnya mahasiswa yang esensial setidaknya sadar diri dulu gitu ya. Kalau bodoh sadar diri dulu. Kalau misalnya kurang good looking yang sadar diri dulu lah kayak gitu kan. Nah, kita lanjut ke pembahasan tentang good looking Kak. Kalau menurut Kak Prof sendiri good looking itu seperti apa sih? Apakah good looking itu hanya sekedar bagus tampang, bagus body kayak gitu toh? Apakah good looking itu hanya sekedar style itu saja begitu? Secara etimologi kan good looking ini adalah dari good dan looking. Iya, kelihatannya Berarti bagus gitu. dari bahasa Inggris. Tapi saya lebih memilih pada makna kata bahwasanya good looking ini adalah tampilan yang menarik. Jadi tampilan, tapi di sini terikat pada body atau physically aja. Secara physically aja. Makanya kan ada dua, good looking dan good attitude. Oh, good attitude ya. Cuma kalau mau menggunakan versi Sufi nanti bisa God looking. Oh, Jadi God bagaimana looking. Tuhan melihat. Oh iya. Itu kalau iya. dalam Sufi kan kayak gitu. Jadi yang penting kita dilihat Tuhan seperti apa,
Dan itulah diri kita, walaupun secara manusia ya biarkan kayak gitu. Jadi bisa good looking, bisa god looking atau man looking gitu ya. Jadi banyak sekali bisa teman-teman plesetkan dan juga tentunya maknanya juga berbeda. Nah, tapi tentang good looking tadi juga Nah, ini secara etimologi ya, tapi kayak gini. Oh, gimana tuh Kak? Good looking ini dihasilkan dari paham saya lebih menjustis pada paham kapitalisme tadi yang bersifat materialis. Iya. Dibuatlah standar tentang cantik, dan anehnya berbagai perusahaan itu mengikuti tentang pola good looking ini. Tapi biasanya justice good looking ini dipakai oleh tataran yang paling rendah, bawahan. Biasanya kalau mau jadi pelayan, iya kan? Tapi untuk kriteria direktur itu gak ada good looking, gak ada. Yang ada itu kelas bawah tok. Jadi kayak mau jadi apa namanya itu, customer service atau mau jadi waiter itu ya. Itu ada kepentingan untuk good looking, untuk jadi komoditas tadi gitu ya. Hanya untuk kelas-kelas bawah. Tapi kalau yang direktur gak ada good looking. Cuma kayak gini ya. Pertanyaannya sebaiknya bagi mahasiswa atau mahasiswi lebih bertanya, lebih baik good looking atau good attitude ya, atau God looking kata saya. Ini God looking ini bahasa saya ya yang saya munculkan barusan. Sufi ya? Tapi saya pakai pendekatan sufi. Bisa kita kajian khusus nanti ya di edisi Symposium Today berikutnya. Lanjut Kak, lanjut. Kayak gini. Ada seorang teman, kemudian dia ditanya cuma, dia bangga, saya punya cowok rapi, Ganteng. dia minyak ganteng, cakep, gitu ya kan? sering rambutnya dikasih minyak, sampai dia di sakunya itu isi sisir 12 macam sisir. Mau itu pencukuran ya? Iya, lanjut. Ditanya sama temennya ke yang cewek, lo kamu gimana cowoknya enak nggak punya? Ya bagus lah, gak bikin malu ya. Dibawa ke kafe, enak, nyenengin, dipandang bahagia. Tapi di sisi lain itu ada yang nggak good looking ya. Kayaknya dia serampangan lah, anggaplah kalau biasanya orang-orang teater hanya pertunjukan tok, dia secara fisik menunjukkan sampah, tapi ketika ditanya pada ceweknya, kamu kok enak punya cowok seperti itu? Iya, dia selalu membantu, peka, kemudian kalau diajak jalan mau dan nggak pernah marah, itu namanya good attitude kan ya. Artinya nyenengin dari dalam, walaupun secara tampilan dia tidak terlalu good looking gitu ya. Good looking tadi ya di sisi teman-temannya, tapi tidak mempermalukan juga karena memiliki moral. Secara moralis dia baik, artinya peka. Ketika ada batu di tengah jalan langsung turun kan kayak gitu, karena nggak takut panas dan nggak takut lecet. Tapi yang good looking karena sudah berbagai pola yang dipakai, pakai arloji yang harganya sekian, kan biasanya takut kepanasan arlojinya. Jadi ya ada sisi lemahnya dan ada sisi buruknya. Nah, kalau God looking ini ya Tuhan, pandangan Tuhan ini lebih dalam lagi ya. Artinya apa? Terkadang apa yang kita lihat secara good, tapi bagi Tuhan itu adalah bad, kan kayak gitu. Artinya buruk di sisi Tuhan. Tapi kadang yang di sisi kita buruk tapi bagi Tuhan itu juga adalah baik ya. Nanti harus ada kajian khusus tentang buat teman-teman mahasiswa yang menuju God looking. Bagaimana Tuhan melihat? Apakah benar ini God looking? Apakah kita itu hanya seolah-olah? Bagaimana pandangan Tuhan? Berat sekali teman-teman. Jadi ini khusus, harus ada kajian khusus. Nah, kita kembali ke good looking ya. Nah, di kajian-kajian good looking, bukan kajian good looking sebenarnya. Dalam standar good looking yang sering dijadikan korban di komoditas tadi, customer service, rata-rata kan perempuannya harus tinggi sekian, harus berpenampilan menarik. Itu kan yang menjadi sasarannya itu adalah perempuan, Kak. Gitu. Nah, bagaimana? Tapi rata-rata perempuan tidak sadar itu. Korban skincare, bahwa standar kecantikan itu harus glowing, tinggi, sparkling, semeriwing dan lain sebagainya itu. Karena kayak gini ya, memang perempuan itu hari ini menjadi makhluk yang serba berharga seakan-akan, tapi secara esensial murah gitu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena memang sistem kapitalisme yang kemudian sudah membentuk sistem perekonomian seperti ini.
Contoh, rambutnya perempuan itu bisa dijadikan bahan iklan sampo, ya kan? Tapi ada juga yang cowok, misalnya Ronaldo gitu ya. Oh iklannya. iya, tapi orang-orang tertentu. Tapi kalau perempuan itu rambutnya bisa dijadikan bahan bonding, iklan ya. Bibirnya bisa dijadikan bahan iklan lipstik, wajahnya ya, dan semuanya sampai pada tubuhnya pun bisa menjadi hal komoditas tadi. Akan tetapi ada rasa bangga yang dimiliki oleh perempuan ketika hal seperti itu ditawar. Padahal hal seperti itu kan tidak perlu ditawar lagi kan. Biarkan perempuan itu memiliki tubuhnya sendiri ya, nikmati sendiri dan eksplorkan pada publik tanpa diharga-hargai lah, standar harus harganya sekian. Nah ini justru membuat murah ya. Perempuan itu murah secara manusia, sehingga nanti di-justice sebagai ayam kampus. Tapi gitu. Kan kalau menurut saya sih Kak, walaupun ada beberapa yang mungkin merasa bangga dengan seperti itu, tapi kan ada juga yang memilih glowing dan sebagainya sebagai bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Dan kadang beberapa yang kalau saya lihat dari teman-teman saya ya Kak, teman-teman perempuan, itu karena mereka dituntut oleh pacarnya, dituntut oleh suaminya yang seperti itu. Berarti kan juga ada peran laki-laki tuh yang menyebabkan seperti itu. Nah, pandangan Kak Prof sendiri sebagai mungkin Kak Prof sendiri nanti menginginkan yang glowing, smiling dan lain sebagainya, kan juga ada peran laki-laki yang membuat stigma yang seperti itu begitu. Yang menginginkan perempuan harus cantiknya tuh seperti ini harusnya. Seperti itu. Berarti kalau seperti itu ada faktor eksternal ya, dari boleh seorang pacar, boleh seorang teman, ya kan? Dan stigma secara umum menggunakan stigma atau cara pandangnya menggunakan cara pandang laki-laki memandang standar kecantikan perempuan gitu. Oh, kalau bagi saya seandainya saya perempuan, saya boleh melawan aja. Kenapa? Karena ketika seorang laki-laki kemudian memaksakan perempuan untuk bersifat seperti itu, artinya mau distandarisasi secara mitos yang sampai hari ini tidak jelas cantik itu seperti apa, maka itu ada kecondongan ketidaksetiaan nanti. Oh, karena ini kan setia, sifatnya temporal kan, cantik kan temporal. Sedangkan dalam bucinisme hari ini, kata-kata mahasiswa dan mahasiswi itu kayaknya setia banget, mulai dari attitude banget kan. Aku pengen menua bersamamu sampai kakek nenek kan, kayak gitu kata-katanya. Tapi secara aplikasi dia masih menggunakan standar mitos bahwa cantik seperti ini, tampan seperti ini. Padahal kan enggak. Memang sekitar tahun 2000 berapa itu yang ada film Meteor Garden itu. Oh iya. Yang orang Taiwan ya. Seorang perempuan juga itu ya. Dan disusul kemudian drakor ya. Drakor. Sehingga didesain mulai mau di glowing kayak gini dan sebagainya ya. Cuman gini, mungkin tapi juga dari beberapa cara pandang itu banyak perempuan-perempuan yang mungkin tidak kuat mental, akhirnya dia insecure, akhirnya dia ingin merubah penampilannya, gimana caranya membeli skincare yang sedemikian rupa, merubah dirinya, operasi plastik dan lain sebagainya. Itu juga merupakan judgement yang bukan, dan tidak hanya dari laki-laki sebenarnya. Perempuan kan kadang juga menilai good looking, kamu jangan pakai kayak gini dong, bla 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 bla. Itu kan makanya secara manusiawi itu juga menekan terhadap diri perempuan sebagai maksudnya punya kebebasan untuk berekspresi gitu. Makanya Mbak, menjadi perempuan itu memang wajib seksi ya. Tapi seksi apanya ini kan? Seksi otaknya yang pertama. Otaknya ya. Bukan hanya persoalan good looking saja. Harus seksi otaknya supaya laki-laki itu segan. Karena ketika dia sudah analisisnya tajam, kemudian pemikirannya bagus, maka nanti akan muncul bibit-bibit perempuan yang kemudian bisa menjadi harapan ya. Lebih-lebih nanti menjadi harapan saya. Oh gitu ya. Mohon maaf ya, maksudnya. Ya enggak kok, enggak apa-apa. Kita ini harus saling menyadari ya, memberikan kesempatan pada perempuan, mengasah otaknya supaya menjadi seksi, kemudian secara emosional juga mulai dilatih. Sehingga tidak hanya berhenti di sisi fisik tadi.
di good looking itu kan, tapi harus perempuan itu harus seksi pokoknya. Otaknya itu harus seksi, harus benar-benar seksi. Karena jika tidak seksi maka mau tidak mau nanti dia akan lari berlindung di balik untuk menghilangkan insecure-nya itu, berlindung di balik fisik. Iya, entah pipinya mau dimerahkan ya kan, supaya kan biasanya untuk menarik kan, untuk menarik tampilan, menjadi sorotan. Karena ketika banyak yang melihat, disitulah kita dianggap laku kan kayak gitu. Karena kita sudah terbiasa dididik pola Facebook. Kalau nggak like ya komen kan kayak gitu. Berarti kalau nggak like IG, nanti gitu ya. kan. Kalau nggak like sama YouTube, kalau nggak subscribe ya unsubscribe kan kayak gitu. Sehingga ukurannya adalah seberapa besar orang atau seberapa banyak secara kuantiti orang-orang itu memperhatikan kita kan kayak gitu. Tapi yang membuat kita sedih adalah itu mengharap pada good looking secara physically. Media-media tadi itu medsos. Ya kalau ada kayak gini kan, dialog, kemudian podcast, masih ada yang mau didengar kan. Berarti oh isi otaknya kayak gini, pola analisisnya kayak gini. Masih ada istilahnya adalah tentang pembelajaran. Tapi kalau kayak IG itu, mohon maaf ya, saya juga bermain IG kan. Iya, itu sudah ya. Itu saya sadari sudah 8 tahun mengaktif di akun IG, makanya saya agak menambah foto lagi. Karena saya merasa loh, saya hari ini kayaknya dididik secara supaya good looking. Karena yang bisa ditampilkan adalah tentang fisik. Dan orang-orang itu yang bisa ya hanya kalau nggak like ya komen 2. Ya itu. Retweet ya repost gitu ya. Jadi good looking ini tidak hanya dari sisi tadi sudut pandang juga, tapi dari pola kehidupan kita sehari-hari gitu ya kak. Dari pola medsos, bahkan like, comment, subscribe dan lain sebagainya. Itu juga pola good looking ya. Itu sudah menjadi keseharian kita. Jadi bagaimana kita menyikapi itu. Nah, terakhir ini kak, bagaimana saran atau sebagai laki-laki kepada laki-laki dan juga kepada perempuan, bagaimana kita menghadapi kungkungan identitas cantik itu kayak gitu kak. Dari mungkin dari kak Prof sendiri terhadap laki-laki dan juga terhadap perempuan gitu. Yang kita mungkin tidak sadar bahwa kita menjadi komoditas diperalat oleh industri supaya laku, skincare-nya laku, ininya laku gitu. Gimana kak? Pertama adalah menyadari bahwa potensi manusia itu tidak hanya tubuh saja ya, tidak hanya fisik, tapi lebih urgen dari itu. Fisik itu kan nanti ketika kemudian manusia lepas dari dunia, itu tubuh sudah hilang sejarahnya kan kayak gitu. Akan tetapi yang urgen itu tentang potensi rasional, emosional dan juga spiritual ya bagi yang meyakini. Nah, lebih baik mengasah dan mengelola ataupun sudah belajar mengarahkan tentang potensi minimal 3 tadi yang saya sebut selain tubuh. Ya, sadar potensi berarti. Karena walaupun manusia nanti lepas dari dunia, tubuhnya kan hilang sejarahnya. Jasadnya hilang. Tinggal rasionalnya tadi, tinggal emosionalnya, tinggal spiritualnya yang ada di dunia. Dia bisa dilihat dari karya, kemudian pemikiran dan sebagainya ya. Maka itu kalau kata saya yang pertama harus menyadari kita sebagai mahasiswa maupun mahasiswi bahwasanya potensi selain tubuh itu yang lebih urgen lagi ya tadi itu kata saya yang saya sebut 3. Nah ini harus perlu diasah. Karena kalau tubuh begitu lepas kita begitu lepas dari dunia, sejarah tubuh hilang, maka tinggal yang ada adalah tentang pemikiran. Maka agak salah kalau kayak Hairil Anwar saya ingin hidup 1000 tahun lagi kan. Tapi bukan secara tubuh, tapi secara karya, puisi. Berarti dia yang bermain adalah emosional dan estetikanya kan kayak gitu. Kemudian seperti pencara-pencara dunia lainnya banyak ya kita temui. Itu yang sampai hari ini adalah bisa kita rasakan ya. Kalau tubuhnya habis sudah gak ada. Iya. Jadi bagaimana untuk supaya umur kita lebih panjang itu bukan persoalan jasad ya, tapi persoalan karya. Jadi tadi sudah dipaparkan tentang
banyak sekali dari ayam kampus sampai kita nyampe ke good looking. Dan untuk pembahasan good looking kita spesialkan nanti. Jadi tetap pantengin Simposium Today ya. Buat teman-teman yang penasaran ingin bertanya silakan isi di kolom komentar. Dan juga begini. Jika bicara tentang good looking tadi, jadi untuk semua baik dari kalangan laki-laki atau dari perempuan, yang perlu kita sadari adalah untuk mengubah stigma itu kita harus sadar bahwa setiap manusia ya tidak dibedakan jenisnya itu memiliki potensi masing-masing, dan potensi itulah yang sebenarnya harus kita asah dan perlu kita olah. Supaya apa? Supaya kita tidak terjebak dalam identitas good looking tadi. Kita tidak mengejar-ngejar ke arah sana, tapi bagaimana mengejar ke arah kita bisa meningkatkan potensi kita. Kurang lebih seperti itu ya Kak ya? Iya, ya benar. Nah, mungkin itu saja edisi Simposium Today kali ini. Dan semoga sampai jumpa di edisi Simposium. Berarti ini ngomongnya kemana-mana ya? Gak apa-apa Kak, kan Iya, kita iya. santai-santai aja ya. Tapi nanti persoalan good looking ini jadi eksklusif ya, karena ini iya. konsep saya baru muncul hari ini, good looking. Luar biasa. Jadi teman-teman yang penasaran untuk tahu good looking, Good looking. God looking, oh iya mau God God looking ya. looking. Jadi untuk tahu God looking silakan teman-teman nyalain tombol loncengnya supaya tahu kalau kita sudah tayangin video-video terbaru tentang khusus eksklusif tentang God looking dengan Prof guru besar kita, guru besar Simposium. Nah terima kasih Kak Prof Ya, sudah sama-sama. berkenan Iya, walaupun iya. tadi kita bicaranya kemana-mana tapi Iya, tetap gak apa-apa. di relnya. Sampai Karena memang saya dipaksa suruh podcast ini. Ditanya buka. temanya ya, presenternya mau tanya apa gak tahu katanya. Ya gak apa-apa, pertanyaannya namanya podcast bebas. Iya, podcast bebas Liberty. ya. Gak usah dibebaskan semua Kak. Iya, iya. Ya, mungkin itu saja dari saya, dari kami. Sampai ketemu di Simposium Today edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam.